Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syafarni dengan NIM 2014030012 kelas MPIA dari kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi Indonesia sekilas dengan mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Hajah Wahyu Lilius dan STMPD. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu tentang sumber daya manusia dan sosial budaya. Ya, baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang sumber daya manusia. Nah, teman-teman, apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sehingga secara menyeluruh, pengertian sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Ya, selanjutnya ada 9 komponen data-data sumber daya manusia untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha, yaitu yang pertama ada kualitas pekerjaan dan inovatifnya, yang kedua kejujuran dalam bekerja, yang ketiga kehadiran dalam bekerja, yang keempat sikap dalam bekerja, yang kelima inisiatif dan kreatif, yang keenam keandalan dalam bekerja, yang ketujuh pengetahuan tentang pekerjaan, yang kedelapan tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan waktu dalam bekerja. Selanjutnya saya akan menjabarkan fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Ada 2 buah, yaitu yang pertama fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi ini meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan selektif terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru. Dan yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi ini mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler pada tahun 1992 yaitu yang pertama mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, yang keempat meningkatkan komitmen karyawan, dan yang kelima mengurangi turnover dan absensi. Kali ini saya juga akan membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Ada 4 cara pengelolaan, yaitu yang pertama pengelolaan SDM melalui mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Yang kedua, pengelolaan SDM melalui promosi. Promosi adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan.
Promosi merupakan alat untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan prestasi, dan moral pegawai di dalam. Yang ketiga, pengelolaan SDM melalui motivasi. Motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi itu dapat berupa inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan wirausaha. Dan yang terakhir, pengelolaan SDM melalui actuating. Untuk melaksanakan perencanaan SDM, perlu diadakan tindakan actuating atau pergerakan. Ini semata-mata ditujukan untuk mendapatkan SDM yang penuh disiplin, taat, patuh, dan setia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ya, selanjutnya langsung saja masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan budaya berasal dari kata bodhya, yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi, kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman, sosial budaya itu juga memiliki dampak. Yang pertama, dampak positif. Bisa berupa 1. Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas atau kelompoknya. 2. Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang. 3. Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya. 4. Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia. 5. Sebagai suatu ciri khas setiap kelompok manusia. Sementara dampak negatif dari sosial budaya adalah: yang pertama, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam. 2. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuk tingginya tingkat kriminalitas. Dan yang ketiga, mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat. Jadi, terciptanya sebuah kebudayaan atau sosial budaya di masyarakat dikarenakan oleh interaksi antar manusia dengan alam sekitarnya, sehingga kita seharusnya menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah lama kita pertahankan. Di samping sosial budaya, ada juga perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang mempengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial. Pada dasarnya, bentuk perubahan sosial budaya bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, perubahan yang cepat, revolusi dan lambat evolusi. Yang kedua, perubahan yang berdampak besar dan kecil. Yang ketiga, perubahan yang sudah direncanakan dan tidak direncanakan. Sedangkan penyebab perubahan sosial budaya itu berasal dari faktor eksternal, yaitu bencana alam, perang, dan globalisasi. Sedangkan faktor internal, perubahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, konflik dalam anggota kelompok, dan pemberontakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.